kejadian apa tadi di kelas? Jadi saya berantem Bu sama Bagus. Oh ya, kamu berantem dengan Bagus? Iya Bu, berantem. Abisnya saya kesel Bu sama dia. Amel, hari ini ibu tidak sedang mencari siapa yang salah. Kita hanya ingin ngobrol dan berdiskusi. Semoga dari apa yang kita bicarakan, kita dapat menemukan solusi dari permasalahan Amel hari ini. Kalau boleh ibu tahu, apa yang membuat Amel kesal terhadap Bagus? Jadi Bagus tuh gak ikut kerja kelompok, tapi dia maksa buat namanya ditulis di laporan. Oke, kalau begitu wajar saja Amel merasa kesal. Mungkin kalau ibu menjadi Amel, ibu juga akan merasakan hal yang sama. Lalu, apa yang Amel lakukan terhadap Bagus? Saya marah-marah Bu. Saya tanpa sengaja memaki Bagus dengan kata-kata kasar dan mendorongnya beberapa langkah ke belakang. Oh begitu, kalau itu yang menjadi permasalahannya, wajar sih Amel menjadi kesal. Mungkin kalau ibu menjadi Amel, ibu juga akan merasakan hal yang sama. Kalau boleh ibu tahu, kamu melakukan itu tentu ada alasannya dong. Ada Bu, masa saya diam aja? Saya dan teman-teman saya mengerjakan laporan hingga begadang semalaman. Masa dia seenaknya mau minta namanya dimasukin ke laporan, sedangkan dia gak ada kerja dan usaha apapun. Oke, kalau begitu wajar Amel marah dan mempertahankan pendapat Amel, mempertahankan prinsip Amel. Namun, ibu berterima kasih kepada Amel bahwa kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Nah, kalau misalkan sekarang kita pikirkan bersama, apa yang Amel lakukan, apakah itu melanggar keyakinan kelas? Iya Bu, Keyakinan kelas yang mana yang Amel langgar? saling menghormati antar teman. Oh begitu. Nah, menurut Amel, seberapa penting kita dengan teman itu harus saling menghormati? Sangat penting Bu, agar lingkungan kelas tetap nyaman dan tertib. Oke, kalau begitu, apakah Amel bersedia memperbaikinya? Bersedia Bu, Bagaimana cara Amel memperbaikinya? saya akan lebih bersabar dan mencoba menstabilkan emosi saya. Jika ada teman yang seperti itu lagi, ataupun mencontek dan sebagainya, saya akan langsung melaporkannya kepada guru mata pelajaran. Oke, menurut Ibu, keputusan yang kamu ambil sangat tepat sekali. Nah, kamu sekarang sudah merasa yakin bahwa apa yang kamu lakukan itu tadi salah. Kemudian Amel juga bersedia untuk memperbaikinya. Luar biasa, hebat sekali apa yang sudah Amel putuskan hari ini. Nah, Amel, hari ini Ibu berterima kasih kepada Amel karena Amel bersedia menemui Ibu dan berdiskusi tentang permasalahan ini. Sekarang Amel boleh kembali ke kelas. Apakah perasaan Amel sekarang sudah lega? Sudah Bu. Oke, silakan kembali ke kelas dan lanjutkan terus belajarnya. Tetap semangat ya belajarnya. Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama Amel. Assalamualaikum. Halo, perkenalkan nama saya Amelia dari kelas 10-7. Saya sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan Bu Rosita tentang permasalahan saya dengan teman sekelas saya tentang bagaimana pentingnya mengendalikan diri. Sekarang saya sadar bahwa mengendalikan diri dan menstabilkan emosi itu sangat penting dan sangat penting juga untuk menghormati teman sekelas. Nah, agar tetap terciptanya ketertiban dan kenyamanan di lingkungan kelas. Terima kasih. Selamat siang Dias. Siang Ibu. Dias, hari ini Ibu dapat laporan dari guru piket. Katanya Dias bolos sekolah. Enggak Bu, sebenarnya saya hanya datang kesiangan masuk sekolah. Oh begitu, jadi hari ini Dias terlambat. Ya Bu. Pada kesempatan kali ini, Ibu tidak sedang mencari siapa yang salah. Ibu hanya ingin tahu bagaimana kejadiannya. Kemudian Ibu juga ingin tahu, siapa tahu dari apa yang kita bicarakan hari ini, itu kita menemukan solusi.
Apa yang menyebabkan dia terlambat? Jadi gini Bu, tadi pagi saat perjalanan menuju sekolah, Ya. Angga tiba-tiba menelepon Bu, katanya dia sedang sakit demam tinggi. Dia meminta tolong Dias untuk memberikan bubur dan membawakan obat untuknya. Soalnya kedua orang tuanya itu sedang di luar kota Bu. Oke. Nah, jadi Dias mengantarkan bubur dan memberikan obat untuknya. Tetapi pada saat di perjalanan, tiba-tiba ban motor Dias kempes Bu. Akhirnya Dias pun mendorong motor Dias sampai menumpukan bengkel yang buka Bu. Oh begitu, alhamdulillah dia sudah datang ke sekolah dengan selamat. Lalu apa yang terjadi di meja piket tadi? Ya saya marah-marah lah Bu ke guru piket. Oh begitu, kalau boleh ibu tahu, kenapa dia marah ke guru piket? Jadi gini Bu, saya datang terlambat itu karena ada kendala di jalan Bu. Saya capek mendorong motor Bu. Terus pas sudah nyampe sekolah, saya malah dituduh bolos oleh guru piket. Oke, kalau begitu wajar dia merasakan kekesalan. Dan ibu berterima kasih bahwa dia sudah setia kawan terhadap Angga, mau memberikan Angga bubur dan obat. Kemudian dia juga sudah mau bersedia datang melanjutkan ke sekolah walaupun sudah terlambat. Nah, kalau boleh ibu tahu lagi, apa yang terjadi antara Dias dengan guru piket di meja piket tadi? Saya berbicara dengan nada tinggi kepada guru piket Bu. Oke, kalau begitu, sekarang kita coba pikirkan. Menurut pendapat Dias, apa yang Dias lakukan, marah-marah kepada guru piket tadi, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Tidak Bu, Apakah ada yang dilanggar dari keyakinan sekolah kita? keyakinan tentang etika sopan santun kepada seluruh warga sekolah Bu. Oke, menurut pendapat dia, seberapa penting sih kita harus sopan dan santun terhadap sesama warga di sekolah? Sangat penting Bu. Oke, nah kalau demikian, apakah dia bersedia memperbaikinya? Siap Bu, bersedia. Bagaimana cara dia memperbaikinya? Yang pertama, saya akan meminta maaf kepada guru piket karena tadi pagi saya sudah berbicara dengan nada tinggi kepadanya. Terus saya juga akan mulai belajar mengontrol emosi dan menjaga etika sopan santun tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi juga di luar sekolah Bu. Luar biasa, ibu rasa apa yang kamu putuskan barusan itu sangat tepat sekali. Nah, ibu sangat bangga dengan apa yang sudah dia lakukan. Kamu boleh mempertahankan prinsip setia kawan terhadap temanmu tadi, tetapi juga tetap tidak melupakan sopan santun dan etika di lingkungan sekolah dengan seluruh warga sekolah. Nah, bagaimana perasaanmu hari ini, sudah lebih baik? Alhamdulillah Bu, jadi lega. Alhamdulillah. Kalau sudah lebih baik, terima kasih dia sudah bersedia meluangkan waktu untuk ibu. Kita berbicara, mendiskusikan permasalahan ini. Sekarang dia boleh kembali ke kelas dan melanjutkan kegiatan belajarnya. Tetap semangat terus belajarnya ya. Baik Bu. Hati-hati ya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dias dari kelas 10-12. Perasaan dan pengalaman saya berdiskusi dengan Bu Rosita, saya merasa senang. Saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman bagaimana mengelola emosi saat sedang marah. Saya memahami pentingnya menjaga sopan dan santun kepada seluruh warga sekolah, apalagi terhadap orang yang lebih tua. Dan saya akan tetap menjaga sopan santun itu kepada siapa saja agar tercipta keharmonisan di lingkungan sekolah. Terima kasih.